سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور اللهم صل على محمد Allahumma shalli wa barik alaihi. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Subhanul Waton sebagai bentuk kecintaan kepada NKRI. Kepada yang bertugas Hamimatul Murtafiah dipersilahkan. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. يا للوطن يا للوطن قوم الوطن من الإيمان ولا تكن من الإيمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن قوم الوطن من الإيمان ولا تكن من الإيمان انهضوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu may ya'tika yawman qami hayyal qaimama kullu may ya'tika yawman qami hayyal qaimama. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka
hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Yalal waton, kumpul waton minal iman, wala takun minal firman, inhadu alal waton. Yalal waton, kumpul waton minal iman, wala takun minal firman, inhadu alal waton. Indonesia biladi, anta marwanul waqama, kullu mayyatika yawman, qami hayyam qailama. Kullu mayyatika yawman, qami hayyam qailama. Saka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Saka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Kepada para jamaah dimohon untuk duduk kembali. Kepada yang bertugas diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya Mauidhah Hasanah dari Gus Miftah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Istighosah Kubro Triwulan MWCNO Kecamatan Tungkal Ilir, sekaligus memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, silakan duduk karena waktu kita tidak panjang. Tadi saya diprank sama panitia, katanya perjalanan cuma 1,5 jam. Saya berangkat dari Muba jam 11:30, nyampe sini jam 2, dan melewati jalan yang luar biasa, serasa dihantam ombak tanpa air. Makan telur asin dimasak panggang,
Hei Bupati Banyuasin, kok jalanmu banyak berlubang? Bapak Ibu yang saya muliakan, di waktu yang singkat ini, mari kita, mohon maaf Pak, sini bandara Palembang berapa jam? Oh, 3 jam, saya pesawat jam 6. Tadi saya berharap jam 1 sudah ngaji, bisa ngaji sampai jam 3. Ternyata diprank sama panitia. Itulah bedanya Banyuasin dengan Jakarta Pak. Kalau Banyuasin banyak jalan berlubang, kalau di Jakarta banyak lubang berjalan. Maka tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, silakan yang di depan duduk saja Mas, nggak usah berdiri. Ingatlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang itu sakit atau punya masalah itu biasanya berangkat dari 4 perkara. Berapa Bu? 4. Apa 4 hal itu? Yang pertama, pola pikir. Yang kedua, pola makan. Yang ketiga, pola hidup. Dan yang keempat, kebanyakan pola. Yang pertama, pola pikir. Saya akan masuk ke wilayah pola pikir berbangsa dan bernegara ala Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nahdlatul Ulama, karena ini acara MWCNO, hadir dengan membawa 2 misi. Kalau 2 misi ini Anda lakukan sebagai warga Nahdiyin, berarti Anda termasuk warga Nahdiyin yang insya Allah diakui oleh muassis Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Makanya pola pikirnya ini perlu saya sampaikan. Satu ketika Pak, saya pernah diundang pengajian di rumah sakit jiwa. Ketemu orang-orang gila. Dan ternyata saya menemukan satu fakta, bahwa orang gila itu ternyata badannya tidak pernah sakit. Buktinya apa? Orang gila itu tidak pernah sakit, kehujanan hidungnya tidak pernah pilek. Makan nasi busuk perutnya tidak pernah sakit. Tidur di pinggir jalan nggak pakai selimut, nggak pernah masuk angin. Buktinya apa? Nggak ada orang gila minta keroan. Ketika saya tanya sama dokter, dokter kenapa orang gila itu badannya sehat terus nggak pernah sakit? Ternyata jawabannya adalah karena orang gila nggak punya beban pikiran. Makanya kalau Bapak Ibu suka mulia pengen sehat terus, gampang. Dadi wong, loh, dadi wong yang nggak banyak beban pikiran. Kok dadi wong edan kentir iki? Maka apa? Banyak orang yang sakit dan kena masalah itu justru berangkat dari beban pikiran. Disitulah kemudian kita harus paham bagaimana pola pikir kita berbangsa dan beragama. Sudah saya sampaikan Bapak Ibu, ada 2 misi Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah misi keagamaan, yang kedua adalah misi kebangsaan. Apa itu yang dimaksud dengan misi keagamaan? Menjaga berlangsungnya tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini merupakan kewajiban orang Nahdlatul Ulama. Sekarang ada paham yang mengatakan begini, nggak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah. Kalau ada bahasa seperti itu bisa saya pastikan
itu merupakan propaganda dari kaum Wahabi. Kita akan lihat. Pak polisi ke belakang, tolong mundur dikit agak sana biar cangkemnya sana nggak cerewet lah. Pak polisi itu harus membahagiakan rakyat, bukan menyusahkan. Ayo mundur. Suseno, ayo. Saya tadi kemarin berangkat ke sini sama beberapa pejabat dari Jakarta. Di Jakarta saya mohon maaf, di Palembang saya dicegat wartawan. Gus, apa bedanya masa PKI sama zamannya sekarang, Gus? Oh beda. Kalau zaman PKI dulu orang nembak jenderal, sekarang jenderal nembak orang. Coba mundur semuanya, duduk. Konco-konco polisi silakan duduk. Terima kasih atas kehadirannya. Kulo seneng lah ono konco polisi ngaji. Tepuk tangan untuk polisi. Selamat le. Insyaallah pangkatmu cendek ra masalah, sing penting uripmu selamat. Amin. Daripada pangkatnya dhuwur tapi ora selamat. Silakan Pak, ngerokok juga boleh ya Allah. Saya pengajian serasa nonton UK. Kan ada pengasapan yang banyak. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mau cerita kenapa kita harus berorganisasi seperti Nahdlatul Ulama. Ini kalau saya lihat komplit, ada Ansor, ada Banser, ada pengurus NU, di sana ada ibu-ibu muslimat, ada juga Fatayat. Saya membedakan Fatayat dan muslimat tidak perlu lihat seragamnya, cukup lihat baunya. Kalau Fatayat biasanya baunya parfum, muslimat balsem. Tuwek. Arab Saudi, Pak. Dulu di Arab Saudi itu sebenarnya amaliyahnya kayak orang Indonesia. Kayak bapaknya ini, NU. Yang pakai baju NU kita doakan masuk surga. Bajunya. Setelah perjanjian Raja Al Saud dengan Syekh Abdul Wahab, Al Saud memegang kendali pemerintah dan politiknya, sementara Abdul Wahab itu ngurusi keagamaannya. Maka sejak saat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi hilang. Kenapa? Karena di Arab Saudi tidak ada organisasi yang membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ditanya, kenapa di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari ini bisa bertahan dengan baik? Karena ada organisasi yang membentengi, memagari Ahlus Sunnah. Apa organisasi itu? Nahdlatul Ulama. Makanya saya bilang, kalau ada orang bilang gak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah, itu jelas propaganda, jebakan Batman. Supaya apa? Supaya Indonesia kehilangan NU-nya. Maka syaratnya apa? Supaya NU ini bisa tegak lurus, amalan Ahlus Sunnah bisa tetap berlangsung dengan baik. Yang pertama, jaga kerukunan. Maka Rasulullah mengatakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Mila kula suwun, warga Banyu Asin jadilah warga yang akur, jadilah warga yang rukun. Tapi nyuwun sewu Pak Bu, wong NU niku lak kon akur rangel, kon rukun nangel. Sing salah sinten? Sing salah guru TK. Gara-gara masuk TK kita diajari lagu, judulnya apa? Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Lanjutan lagunya apa? Meletus balon hijau dor,
Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NU. Makanya wong NU kon aku rangel soale balone mbledos. Angel wis angel. Kok geting aku. Malah sing kono jawab, "Oh, tenan." Anak buah Samsudin mesti. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang-orang Wahabi, kelompok minhum, hari ini mereka begitu luar biasa persatuannya. Karena sudah merupakan rahasia umum, kelompok itu kalau minoritas, pasti spirit dan semangatnya jauh lebih besar dibandingkan yang mayoritas. Makanya ada istilah silent majority. Yang mayoritas justru diam, yang sedikit justru teriak-teriak. Disinilah dibutuhkan asyajaah. Apa itu asyajaah? Keberanian untuk ngaku yang pertama. Aku NU. Coba Anda lihat, ustadz-ustadz yang sering nongol di TV, muncul di medsos, Anda lihat siapa di antara mereka yang berani terang-terangan ngaku Nahdlatul Ulama? Jarang, Bu. Kenapa mereka nggak berani ngaku? Khawatir nggak laku, Pak. Kalau saya dari kemunculan awal sampai hari ini konsisten dan istiqomah bahwa Miftah itu adalah kader Nahdlatul Ulama. Dan saya nggak ada masalah. Dan coba sekarang Anda lihat, kalau dulu layar-layar TV, acara infotainment, isinya orang-orang Wahabi. Coba sekarang Anda lihat, kalau ada berita, umpamanya di hot celebrity, selebrita, hot kiss, silet. Apa itu? Iya, silet. Sekarang isinya kita, Pak. Kenapa? Karena ada keberanian dari kita untuk masuk ke ruang lain. Sementara selama ini mohon maaf, Kiai NU sibuk rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Coba Anda lihat, yang Anda merasa pengurus MWC NU, kita selama ini selalu berebut, Pak, jamaah yang sama di tempat yang sama, ikannya sama, kolamnya sama. Maka kemudian saya hadir out of the box. Yang selama ini orang NU tidak masuk, saya masuk. Dulu awalnya Habib Lutfi, guru saya, bilang begini sama saya, "Le, kalau semua acara TV kamu tolak, siapa orang NU yang kemudian bisa handle acara TV? Kalau kamu tidak mau menerima acara-acara di televisi, bagaimana dengan dakwah teman-teman artis?" Maka kemudian saya masuk, dan alhamdulillah hari ini di Jakarta saya punya pengajian khusus teman-teman artis dan selebritis. Jamaahnya, Pak, wow, Aura Kasih, Wika Salim, Nikita Mirzani, Selin Evangelista, dan yang paling baru idolanya orang Sukamulia, siapa? Lucinta Luna. Kelihatannya cantik, peluk saya, subhanallah, busine keluar. Maka jangan kaget kalau jenengan lihat televisi, lihat medsos, lihat Facebook, lihat Instagram, TikTok, Kiai NU yang paling sering diserang Wahabi siapa? Gus Miftah. Kenapa? Karena dianggap merebut ruang dakwah mereka. Yang dulu kita nggak punya keberanian, sekarang kita masuk. Contoh, dulu ketika rame-ramenya Dorce Gamalama berwasiat pengen dimakamkan secara perempuan. Wartawan-wartawan biasanya tanya orang Wahabi, tanyanya ke kita, "Gus, gimana pendapatnya atas wasiat Dorce Gamalama yang pengen dimakamkan secara perempuan?" Saya jawab, nggak bisa. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Dorce itu lahirnya laki-laki,
maka meninggalnya harus dikebumikan secara laki-laki. Nama aslinya siapa Pak? Dedi Yuliardi Ashadi. Lanang Bu. Wartawan tanya sama saya, Gus, emangnya beda cara menguburkan laki-laki dan perempuan? Beda. Bedanya apa? Banyak. Satu, isim domir ketika isim domir, mohon maaf, isim isyarat ketika kemudian mensolatkan. Yang satu hada, yang satu hadihi. Laki-laki perempuan, kain kafannya berbeda. Lebih tebal laki-laki apa perempuan Bu? Perempuan. Itulah Pak perempuan, sudah mati saja masih boros. Makanya jangan kaget kalau berangkat pengajian yang paling boros perempuan. Minimal dari wajahnya. Makanya begitu saya naik panggung lihat ibu-ibu, saya langsung mikir, kok ini ada gapura 17-an. Coba kalau bapak-bapak ini kan simpel, kayak bapaknya ini, paling cuma pakai sarung satu, baju satu, malah mungkin nggak sempakan. Aman. Kalau perempuan coba Anda lihat, alise dawa lukisan, raine rata pupuran, hidung mancung suntian, untu rata kawatan, bodi ketok dhuwur ya sandal jinjitan, susu ketok gede ya ganjelan, halah-halah. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu ki lho yo tak kandhani. Apa meneh sing ning tengah wis tuwa jilbabe pink, halah-halah. Menjijikkan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, disinilah dibutuhkannya kader-kader NU yang punya keberanian. Kalau soal kemampuan dan keilmuan, kader NU itu banyak Pak. Saya kemarin bilang, di pendidikan pesantren Nahdlatul Ulama, orang yang alim kayak Gus Baha itu sebenarnya banyak, tetapi tidak didukung dengan kemampuan ilmu komunikasi yang baik. Maka yang terjadi apa? Ilmunya tidak bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua apa? Dibutuhkan keberanian. Maka saya dulu Bapak Ibu, ketika harus masuk ke lokalisasi, itu dianggap orang gila. Miftah kae kentir, lonte kok diajak ngaji. Dan mohon maaf, siapa yang menganggap saya gila? Tidak hanya orang-orang yang musuhi NU, tapi juga teman-teman dari NU sendiri. Miftah kayak kentir, lonte kok diajak ngaji. Padahal naudzubillah min dalik, Pak Polisi, selama 22 tahun saya pengajian dengan para PSK, sekalipun saya tidak pernah menyebut nama mereka PSK. Kalau saya pengajian sama PSK, nggak mungkin saya nyebut. Paling mungkin saya sebut mbak-mbak yang saya hormati. Kan nggak mungkin saya ngaji para lonte rahimakumullah, kan nggak mungkin Pak. Anda tahu PSK itu pekerjaannya apa? Jualan kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Mana siapa manuk? Gitu. Makanya besok ibu-ibu nanti malam pulang, suaminya di kamar, ibu bilang sama suaminya, Mas, krotonya sudah siap. Bapak juga begitu Pak, pulang ketemu istrinya langsung teriak, kroto, kroto. Yang bermasalah saya Pak, saya sudah setengah bulan belum pulang. Jadi di rumah krotonya mubadir. Ini malam saya ada acara di Jakarta, besok harus ke Lampung, baru tanggal 1 pulang ke Jogja. Saya 15 hari baru pulang sepanjang tahun Pak. Saya ditanya sama Kiai Said kemarin di Madinah, kebetulan saya baru pulang haji. Saya doakan orang Sukamulya dan semuanya segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umrah.
Cangkemmu kesusu kok. Kenapa Bu? Berdiri. Rondo ngatur-ngatur kiai gitu. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Ya Mbah ya? Wah, si Mbah ini kacamata ireng malah ke tukang lasi lah. Oke, saya berdiri. Ini adalah contoh berdiri. Wis ngaji ra disuguh kon ngadeg. Santai mawon, santai. Gak usah disuguh Pak, saya pas puasa ini. Saya kebetulan pas hari ini jatah saya puasa Daud. Saya itu punya cita-cita pengen puasa Daud seumur hidup. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Sekarang saya puasa, besok tidak, puasanya puasa. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Ya kenapa saya hari ini harus puasa? Karena saya tahu panitia nggak kuat nyuguh ya. Mana lurahnya ini? Pak Lurah? Oh halo Pak Lurah. Kalau punya suami berkumis seperti Pak Lurah pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ngomong soal sumber daya manusia di Nahdlatul Ulama, saya meyakini kader-kader NU itu luar biasa. Cuman persoalannya adalah ada nggak keberanian? Saya dulu tahun 2018 ada tulisan di Jawa Post Group, ditulis begini judulnya, dulu Gusmi, sekarang Gus Miftah. Langsung korannya saya protes. Protes saya di mana? Saya bilang, jangan banding-bandingkan antara Gusmi dengan siapapun, apalagi hanya dengan saya. Kenapa? Karena Gusmi itu wali. Yang namanya wali itu punya karomah. Karomah itu sifatnya given. Given itu apa? Pemberian. Jadi mohon maaf, Gusmi itu di klub malam nggak usah ceramah. Para PSK tertarik dengan gayanya Gusmi, tobat. Itu Gusmi. Itu namanya karomah. Tapi kalau nambani orang stroke, pakai keris disetrum, lah itu mohon maaf. Itu kerisnya belinya di Shopee. Itu bukan karomah, tapi itu praktek perdukunan. Anda tahu kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Makanya kalau warganya Pak Lurah datang ke dukun, jangan-jangan lurai melu goblok. Kita doakan Pak Lurah panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri. Kemampuan Gusmi itu pemberian dari Allah. Maka saya bilang, Gusmi itu one and only, satu-satunya, nggak bisa dicontoh Pak. Sementara yang saya lakukan, selama punya kemampuan, selama punya kemauan, dan punya keberanian, siapapun bisa mengikuti jejak langkah saya ngaji di lokalisasi. Kemampuan, kemauan, keberanian. Termasuk kemampuan itu apa? Menahan diri dari godaan, dari hal-hal yang diinginkan. Makanya Pak Lurah jangan ikut-ikutan saya ngaji di lokalisasi Pak Lurah, bahaya. Pak Lurah berani masuk pasti nggak mau keluar. Saya ngaji ayu Pak Lurah. Beda ning kene tua-tua lemu-lemu, ya Allah. Ketoke harga sawit mudhun kok ya lemu. Karet malah hamblek. Tapi nyatane bojomu lemu-lemu, Bro.
Tapi santai Bu, ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet ya. Harusnya pengajiannya di planet Mars. Maka apa? Supaya dakwah-dakwah ala Nahdlatul Ulama ini bisa berkembang dengan pesat, salah satunya adalah dibutuhkan keberanian dari kader untuk dakwah out of the box, untuk dakwah yang tidak lazim, yang tidak normal. Makanya mohon maaf Pak, saya selalu berseberangan dengan Wahabi. Sebelum puasa kemarin saya ribut dengan Ustadz Wahabi, gara-gara apa? Wayang. Gara-gara orang Wahabi mengharamkan wayang, saya tolak, saya menolak kontra narasi terhadap pendapat yang mengharamkan wayang. Yang terjadi apa Pak Polisi? Saya dihajar oleh orang Wahabi. Instagram saya dikomentari 50.000, semuanya mencaci maki saya. Apakah saya sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Aman bro. Ngapain juga dibaca? Emangnya kamu follower cuma 2? Tahun 2021, Anda ingat? Gara-gara peristiwa Gus Miftah memberikan ceramah kebangsaan di gereja, saya dihajar oleh orang-orang Wahabi. Miftah kafir. Apakah saya sakit hati? Tidak. Begitu mereka teriak-teriak, dasar Miftah kafir, saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Loh. Pak, orang itu membuli saya supaya saya kena mental, sementara saya nggak pernah sakit hati Pak. Sampai istri saya itu bilang, Beb, kan aku ganteng pada ke Yusuf. Istri saya bilang, Abah, Mbok kalau diserang tuh Abah ngelawan, respon gitu loh. Saya bilang, untuk apa say? Untuk apa? Saya itu bukan sayang, syaitonir rajim. Nah, maka apa? Atas serangan-serangan orang luar itu, saya harapkan orang NU itu bisa akur Pak. Sehingga apa? Bisa untuk kontra narasi terhadap pikiran-pikiran yang menyerang Nahdlatul Ulama. Coba dulu Anda lihat, dikit-dikit amaliah kita itu diserang Pak. Makanya Triwulan ini saya harapkan supaya punya malam Lailatul Ijtima. Lailatul Ijtima itu tinggalannya muassis Nahdlatul Ulama. Supaya apa? Menjaga keberlangsungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba dulu kita dihina sama mereka. Yasin boleh, Yasinan gak boleh, tahlil boleh, tahlilan gak boleh, apalagi sholawat boleh, sholawatan gak boleh. Saya jadi mikir, masa gak bisa membedakan kalimat sholawat sama sholawatan? Bedanya apa cacah NU? Bedanya lah tipis. Sholawat itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Tahlil itu belum dibaca Bu, kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Yasin itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya yasinan. Masa hanya gara-garaan gak boleh sarung? Boleh. Sarungan gak boleh, ya gondal gandul. Saya mau tanya sama ibu-ibu, yang saya pakai ini namanya apa? Rok matamu, rok gitu. Rok. Masuk kiai rokan. Ini namanya apa Bu? Malah kulot. Ini namanya tokrung, katok, sarung. Saya itu tahu Pak, salah satu ciri NU itu apa? Mati-matian mempertahankan budaya. Makanya ada istilah Islam Nusantara. Cara penampilan pakaian saya ini dalam rangka mempertahankan budaya. Makanya metodologi dakwah saya itu apa? Membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Makanya semua yang saya pakai ini merupakan identitas budaya. Blangkon, saya dari tahun 2006 pakai blangkon.
Atas konsistensi saya pakai belangkon, kemarin saya habis muktamar NU di Lampung, diganjar penghargaan 3. Salah satunya apa? Belangkon lelang termahal di dunia. Belangkon saya jual 1, saya sumbangkan untuk panitia muktamar NU. Anda tahu laku berapa? 900 juta. Belangkon Pak, saya pakai 10 tahun. Saya dulu buat hanya 90.000, saya jual laku 900 juta. Coba belangkonnya 900 juta, bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Kenapa ibu-ibu jadi membayangkan aku? Jadi kemarin saya dapat penghargaan 3 Pak, setelah muktamar itu. 1, belangkon termahal. 2, dai yang paling konsisten dan istiqomah pengajian di lokalisasi dan klub malam 22 tahun. Yang ketiga yang paling heboh, selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Jadi gambar saya itu paling banyak dilukis di bokong truk, mengalahkan gambarnya Deddy Corbuzier, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Lesti Kejora, Nikita Mirzani. Lebih banyak gambar saya. Berapa gambar saya yang dilukis di bokong truk Pak Lurah? 350 truk. Yang paling menyedihkan 1, mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Dan kata-katanya nggak asik, silitmu adalah rezekiku. Nggak, ini saya sampaikan apa? Supaya kader NU, kader muda NU itu bangga jadi orang NU itu loh Pak. Kayak kemarin saya ditanya, Gus, saya kebetulan sowan Mbah Yaidah, abahnya Gus Kausar, pengasuh pondok pesantren Peloso. Yaidah bilang apa sama saya, Gus, harus ada orang NU yang berpenampilan kayak Gus Miftah, masuk ke luar ruang-ruang yang orang NU tidak masuk. Oh siap Kiai. Makanya nyuwun sewu, ketika saya dikritik penampilan Gus Miftah bermewah-mewah, nanti dulu jangan bilang mewah. Kenapa kemudian penampilan saya harus wow? Beda jamaah yang saya hadapi. Yang saya hadapi di Jakarta, di kota-kota besar, mohon maaf Bu, saya punya prinsip, kalau gara-gara atribut dan pakaian yang kamu kenakan, dakwahmu dan Islammu dihinakan, maka menggunakan atribut mahal hukumnya wajib, supaya mereka tidak menghina dakwah, supaya mereka tidak menghina Islam, supaya mereka tidak menghina NU. Ya cuma banding-bandingnya karo Mbah Mudine Sukamulya. Saya ngurusi wong mati teng Sukamulya namanya apa? Mudin apa Mbah Rois? Mudine siapa lagi ya? Siapa Mudinya? Mbah Yusuf. Oh. Ya beda Bu. Lah Mbah Yusuf ngurusi, Mbah Mudin di sini ngurusi tahlilan, sholawatan. Sementara yang saya openi di Jakarta itu kan orang-orang aneh Bu. Makanya kenapa kemudian penampilan saya menyesuaikan mereka. Mosok ya aku nih Jakarta ngaji karo Nikita Mirzani sarungnya ngelinting, ngambune kelembak menyan. Ya nggak akan dilihat, apalagi penampilannya kayak Pak Yusuf, kacamatane ireng aduh. Kayak tukang pijet nuran. Dicopot isin mesake. Saya yakin Pak Yusuf ini orang baik. Cek. Alah, sok baik loh. Saya yakin Pak Yusuf ini orang baik. Kita doakan, saya berwasiat, tolong Pak Yusuf jangan dikubur sebelum mati, oke? Lagi jangan dikubur sebelum mati. Udah kita doakan Pak Yusuf mudah-mudahan masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah ngasar. Maka nyuwun sewu, adanya keberanian. Kalau kita tidak bisa berkiprah seperti kiai-kiai itu, mohon maaf, sing kula suwun siji, jaga persatuan. Al-ittihadu asasun najahi. Persatuan itu merupakan dasar dari kesuksesan. Makanya kenapa Nahdlatul Ulama ayat yang dipakai adalah wa'tasimu bihablillahi jami'au
wala tafarraqu. Sing akur-akur mawon. Ora usah gelo dhewe-dhewe nggih napa mboten? Sekarang ana apa-apa rame, ana lagu Joko Tingkir rame. Saya tadi tanya, Gus gimana pendapatnya lagu Joko Tingkir? Enggak masalah. Gara-gara ada lagu Joko Tingkir, orang akhirnya tahu Joko Tingkir itu wali. Akhirnya orang penasaran siapa Joko Tingkir. Ya biasa-biasa saja. Tapi itu kan menghina Joko Tingkir. Apa penghinaannya? Joko Tingkir ngombe dawet. Loh, Joko Tingkir meh ngombe dawet, kopi, degan, es teh. Mbok yo men. Repot amat. Nggih mboten? Joko Tingkir ngombe dawet, ra tau dikir endase mumet. Ngombe dawet dicampur degan daripada mumet, ayo solawatan. Ya biasa wae ta. Nggih napa mboten? Kaya sing jomblo-jomblo ku ya ngono, santai wae le. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline budhek sing disayang matane. Kaya ibu-ibu iki lho, biasa wae. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Apa urung? Sok tahu. Rasa terlalu bersemangat, amplopmu nggak jelas. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae. Ya, selawatan sebentar yuk. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin, ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, anak bojo ra tau ndonga. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin. Bocah cilik diwulang ngaji, esuk gedhe dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian, ayo sregep nderek pengajian. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin, ala yasin. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah
billah tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badari ya Allah bi ahlil badari ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, okeh rondo njaluk di. Itu aja Mbak ya. Suka mulia ngundang Gus Miftah, lurah ganteng lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik najan gagah manuke. Jare Pak Lurah kiai ini dancuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Durasi. Kenapa Bu? Tenang dikentesi Pak Kapolri aku. Saya malam ada aja di Mabes Polri Bu. Sampai esok. Alah infak sewe cerewet. Jal tak takon. Lah ono dompetmu isine 100.000, 50.000. Ono kotak infak mau cemplungi 100.000 apa 1.000? Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000, pengajian delok kiai viral infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ngomong munyuk sob tak ajar wis sob. Cangkeme nganti kram. Yang nomor 2, apa amanah Nahdlatul Ulama? Amanah Nahdlatul Ulama yang kedua adalah misi kebangsaan. Apa itu misi kebangsaan? Menjaga berlangsungnya negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi negara, NKRI harga. Jadi mohon maaf Pak, sekarang ada banyak ustadz yang menurut saya keblinger mengatakan hormat merah putih haram, Pancasila bukan sebagai ideologi negara, upacara bendera nggak ada dasarnya, nasionalisme nggak ada dalilnya. Lucunya apa? Dia mengatakan nasionalisme tidak ada dasarnya, tetapi begitu Palestina dibom sama Israel, dia membela pertama kali. Ya mohon maaf, saya cinta dengan Palestina, tetapi secinta-cintanya saya dengan Palestina tidak akan mengurangi, tidak akan melebihi cinta saya kepada Indonesia. Lah wong Palestina sing ora apa-apa mau bela. Mosok kowe bela negaramu dadak takon dalil. Niku jenenge jaka sembung bawa golok, enggak nyambung blok. Jaka sembung makan nasi pincuk enggak nyambung. Lurahe banter banget, Cuk. Kowe ngomong Cuk aja nyawang aku, Pak Lurah. Coba Anda lihat, Ustadz Wahabi itu Pak mengatakan apa? Hormat merah putih tidak ada dasarnya. Mencintai negara tidak ada dalilnya. Kan ngawur, Pak. Ini bertentangan dengan amanah beliau-beliau yang ada di belakang kita ini. Bagaimana kemudian mereka menunjukkan rasa cintanya kepada Indonesia? Sing lucu Pak Lurah, katanya NKRI harga mati, tuku bendera nawar. Bayar Pak Lurah, nawar. Maka saya minta Bapak Ibu, jangan pernah ragu dengan Indonesia. Hari ini saya mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara terkuat di Asia. Coba Anda lihat, ini fakta Pak, saya nggak perlu membela siapapun. Malaysia itu Pak 10 tahun yang lalu lebih kaya dibandingkan Indonesia. Sekarang Bapak Ibu Malaysia bangkrut, nggak kuat bayar utang.
Coba tanya yang ngerti. Nggak kuat bayar utang. Turki katanya punya presiden hebat, Islam banget, Erdogan. Hari ini Turki bangkrut. Coba Anda lihat. Sementara Indonesia, Anda lihat, nggak ada Bu, Anda nggak akan ketemu di Medina, di Mekah, di Jeddah siang-siang pengajian di lapangan. Apalagi tanpa tikar kayak banser. Alah le, sing ora nganggo tikar tak dongake mulai pengajian little body. Silite gatel kelebon wedi. Ngoten niki Pak, ini hanya ada di Indonesia Pak. Coba, pengajian kayak gini sudah nyaman. Ada COVID, pemerintah langsung kasih stimulan apa Pak? BLT, bantuan langsung telas. Begitu ada BLT yang pusing siapa? Kepala desanya. Kenapa? Disuudoni sama rakyatnya. Paling sing diwene mung dulure rurai dhewe. Betul Pak Lurah? Tur wargamu ki yo antik Pak Lurah. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Duwe mobil yo ngaku miskin. Wonge yo teko iki. Yo melu guyu. Biasanya jilbabe ungu. Sing jilbabe ijo insyaallah nggih luwih parah. Disuruh vaksin nggak mau, antri BLT depan sendiri, dikit-dikit curiga, kurang ajar banget gitu loh. Nah, maka apa? Harusnya apa? Ketika Mbah Hasyim Asy'ari dalam resolusi jihad beliau mengatakan hubbul waton minal iman, kita sudah nggak perlu bertanya-tanya lagi bahwa mencintai tanah air itu merupakan bagian dari iman. Artinya apa? Orang beriman itu ciri-cirinya mencintai tanah airnya. Lah kita orang Indonesia berarti wajib kita mencintai Indo. Sampai coba Anda lihat Pak, belangkon saya loh Pak, Garuda, NKRI, merah putih. Saking cintanya saya dengan Indonesia Pak. Saya haji pakai belangkon, saya ngaji di luar negeri pakai belangkon. Kemarin di Madinah ditanya sama orang, mahada, ini apa? Saya mumet belangkon, bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada belangkon. Lah emangnya belangkon bahasa Arabnya apa? Brulak rono. Ditanya lagi sama orang Arab, mahwa belangkon? Belangkon itu apa? Saya jawab, ina urroksi, wadai endas. Akhirnya belangkon saya diminta dicium-cium, yo kecut kok goblok aku ora tahu ngambung. Makanya apa? Waktasimu kuncinya cuma satu, persatuan. Saya ingatkan, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super tim. Superman itu goblok Pak Lurah. Buktinya apa? Badannya besar, bajunya es. Kan goblok gitu loh. Lebih goblok lagi, pakai celana dalam di luar. Yang paling goblok siapa? Kita. Tahu orang goblok kenapa dilihat? Makanya kita diajarkan afdolul amali bil jamaah. Amal itu paling baik dilakukan secara berjamaah. Dan tugas imam seperti Pak Lurah, seperti Pak Camat. Contohlah imam sholat. Begitu mau sholat, dia tengok ke belakang. Apa yang dia sampaikan? Sawu sufufakum bisolah, bahwa pemimpin itu tugasnya mempersatukan. Pemimpin itu menerangkan, bukan menggelapkan. Itu loh Pak Lurah. Betul. Mergo kula seneng kalian jenengan Pak Lurah. Tak kandhani. Simbah tindak pundi? Oh, bojone Yusuf. Alah. Iki nom-nomane kaya Marsanda lho iki. Saiki wis tuwa ya markaban. Ora krungu belas iki. Masa cowok ganteng dicueki sama nenek tua sih? Kasihan amat gue. Mbah, muah, lu meneng wae iki. Ya.
sudah situ aja sudah ya silakan. Ojo rene. Loh mana rene? Mas aku mau cium langsung. Aduh. Kalau aku kamu cium kan aku bisa mati. Aku bisa mati, kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Si Mbak lucu ya. Peng papat ya. Wis tua yang ngerti wong ganteng to Mbah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada kerukunan, kita mengamalkan Pancasila, memahami visi misi Nahdlatul Ulama, insya Allah Banyuasin dan Indonesia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gitu Bu, kompak. Saat ini ngeten nggih. Saya mau ngundang Anda selamatan, mau masuk rumah jenengan. Begitu mau masuk, Anda bertengkar dengan suami Anda. Kira-kira saya jadi masuk apa enggak, Pak? Enggak. Podo. Bagaimana rahmat Allah akan turun di Banyuasin kalau orang Banyuasin enggak rukun, berantem. Apapun perbedaan di antara kita selesaikan dengan musyawarah. Beda agama, beda suku, enggak ada masalah. Saya sering bilang Pak Camat, Pak Polisi, Pak Lurah, pengurus NU, Gus Miftah tinggal di kampung yang 60% tetangga saya Katolik. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Sangel-angel, kok geting aku. Pak Yusuf malah bengok, oh tenan. Anak buah Samsudin. Maka coba kita jawab. Kami cinta tanah air. Ora sama tabui. Sok tahu. Biasa aja bro. Besok anak-anak hadroh itu insya Allah saya masuk surga dikawal sama anak-anak hadroh. Amin. Tapi ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari, awakmu hadroan tok. Lumayan loh. Ndelok kiai kelon lumayan loh kowe. Banser juga saya ajak. Karena Banser tugasnya survei lokasi, Pak. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli Sholli wa sallim dan iman wal ali wal ali wal ashabi man qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Sudah jam 3 lebih Pak, mohon maaf. Selama aku dihapusi panitia. Apa Bu? Insya Allah pengajian dilanjutkan sampai jam 5 dengan nonton YouTube masing-masing. Terima kasih Pak Kepala Desa. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizki wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriatan thayyibah. Allahumma arzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah.
Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Makan telur asin, minumnya susu. Hai orang suka mulia, I love you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.